Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rano Patama. Mosi kita adalah sosial media penyebab penyimpangan sosial. Di sini saya sebagai pihak afirmasi sangat setuju dengan mosi tersebut. Namun, sebelum kita memasuki latar belakang kenapa saya sangat setuju dengan mosi ini, saya akan jelaskan dulu apa itu media sosial dan apa itu penyimpangan sosial. Menurut Chris Brogan, seorang pembicara tentang pemasaran media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi baru yang memungkinkan terjadinya interaksi-interaksi baru yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Dan penyimpangan sosial berdasarkan Paul B. Harden, seorang ahli sosiologi, adalah kegiatan-kegiatan yang dianggap melanggar suatu norma terhadap masyarakat atau suatu kelompok. Diliris dari artikel yang diposting oleh BBC News berjudul "Apa saja bukti pengaruh dampak sosial media kehidupan Anda?", disajikan beberapa di antaranya, yaitu perasaan hati yang terganggu atau buruk, waktu tidur yang tidak teratur, kesepian, kepercayaan diri yang terganggu, stres, depresi, kecemasan, hingga iri hati. Menurut survei yang melibatkan 1.400 orang oleh Badan Pendukung Kaum Disabilitas (COPE) dan juga beberapa dari orang berusia 18-34 tahun, mengatakan bahwa media sosial membuat mereka merasa tidak menarik. Serta peneliti dari Universitas Strathclyde, Ohio, dan Iowa mengatakan bahwa perempuan membandingkan diri mereka secara negatif terhadap sebuah foto perempuan lain. Nah, dampak-dampak tersebut tentunya memicu adanya penyalahgunaan kepada media sosial. Salah satunya itu cyberbullying. Dilansir dari artikel yang dirilis oleh UNICEF berjudul "Cyberbullying, Apa Itu dan Bagaimana Menghentikannya?", dinyatakan bahwa cyberbullying adalah kegiatan bullying atau perundungan yang dengan menggunakan teknologi digital. Nah, cyberbullying ini adalah kegiatan berulang yang bertujuan untuk membuat seseorang merasa takut, malu, bahkan marah. Nah, contoh-contohnya yaitu dengan memposting komentar-komentar yang buruk terhadap sosial media seseorang, memberikan hoax terhadap seseorang untuk mempermalukan seseorang, bahkan memposting video atau foto yang tujuannya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, dampak-dampaknya yaitu bagi korban, bagi sisi psikologisnya, korban akan merasa mudah depresi, sedih, cemas, bahkan dalam kasus yang ekstrem, korban akan berusaha untuk mengakhiri dirinya sendiri. Nah, pada sisi sosialnya, korban akan menarik diri, kehilangan kepercayaan diri, bahkan bersifat agresif kepada teman dan keluarganya. Pada sisi sekolahnya, korban akan mengalami penurunan drastis pada prestasi akademisnya dan kehadirannya di sekolah akan terganggu. Nah, pada pelaku, cyberbullying juga berdampak pelaku bisa bersifat agresif, impulsif, berwatak keras, bahkan ingin mendominasi orang lain. Tidak hanya kepada korban dan juga pelaku, namun cyberbullying juga berdampak kepada seseorang yang menyaksikannya. Jika cyberbullying tidak ditindaklanjuti, maka seseorang akan merasa bahwa cyberbullying adalah kegiatan yang diterima di kehidupan sosial. Maka dari itu, cyberbullying akan terus merajalela dan seseorang menyaksikannya pada kasus tersebut akan bergabung kepada pihak pelaku dan beberapa di antaranya tidak akan melakukan apapun. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosa Putra Maria Pasaiju. Saya adalah pihak kedua atau pihak yang menentang mosi tersebut. Seperti yang kita ketahui, media sosial digunakan untuk berbagai hal dalam kehidupan. Misalnya berhubungan dengan orang lain sebagai hiburan, berjejaring dengan teman, rekan kerja, dan keluarga. Dilansir dari sosialmedia.com, media sosial ada sejak awal tahun 2000-an hingga pada saat ini. Sedangkan penyimpangan sosial sudah banyak terjadi sebelum adanya media sosial tersebut. Contohnya adalah berbohong, membuang sampah sembarangan, menggunakan narkoba, korupsi, pembulian, tawuran, dan lain sebagainya. Lalu, faktor apa yang membuat saya menentang mosi tersebut? Dilansir dari liputan6.com, pada tanggal 6 September 2017 ada 5 fakta bahwa media sosial mengubah dunia. 5 fakta ini adalah hasil observasi dan hasil prediksi dari ahli Global Agenda Consult. 5 fakta tersebut ialah: pertama, media sosial wajib dimiliki. Media sosial seolah wajib dimiliki dan mengubah berbagai hal. Contohnya, media sosial dipakai dalam digital marketing atau saluran komunikasi bagi layanan pelanggan. Berbagai industri juga menggunakan media sosial dalam kelancaran bisnisnya. Oleh karena itu, media sosial rasanya adalah hal yang wajib untuk dimiliki. Yang kedua, platform media sosial memudahkan perbankan. Media sosial juga mengubah dunia perbankan.
mulai dari perbaikan layanan hingga memungkinkan pengguna mentransfer uang melalui online platform. Tidak hanya itu, pemerintahan teknologi finansial juga menggunakan media sosial untuk membantu orang lain membuka rekening. Media sosial juga membantu orang untuk mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, media sosial memudahkan dalam pelayanan kesehatan. Tidak hanya untuk berkomunikasi, media sosial juga membantu dalam pelayanan kesehatan. Mulai dari kampanye kesehatan masyarakat bisa dilakukan melalui media sosial, dan kunjungan dokter virtual juga dapat dilakukan dengan menggunakan sosial dengan pelayanan dari Skype. Yang keempat, media sosial membantu dan mengubah berkomunikasi pemerintah dengan warganya. Dengan partisipasi dan keterlibatan warga sipil dalam penggunaan media sosial, membuat dan menjadikan pemerintahan menjadi lebih terencana dan lebih transparan. Yang kelima, media sosial memudahkan masyarakat untuk mendeteksi adanya bencana. Dengan adanya fitur seperti di Facebook ada fitur safety check, memudahkan masyarakat mengetahui apa saja yang terjadi dan bisa lebih waspada. Dengan 5 fakta ini menyatakan bahwa media sosial sangat bermanfaat dan memengaruhi dalam bidang apapun. Sekian argumentasi saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junior Alam Isandri. Saya akan menegaskan ulang argumen yang sudah disampaikan pihak pro dan kontra. Sebelum saya menyimpulkan poin-poin pihak pro, saya akan menjelaskan kembali apa arti pengertian media sosial dan penyimpangan sosial. Menurut Chris Brogan, media sosial adalah seperangkat alat komunikasi dan kolaborasi yang memungkinkan terjadinya suatu interaksi yang sebelumnya tidak tersedia bagi orang awam. Penyimpangan sosial menurut Paul B. Harton adalah perilaku yang melanggar norma masyarakat atau kelompok. Media sosial memiliki dampak seperti gangguan percaya diri, kecemasan, dan iri. Dari dampak tersebut maka akan menimbulkan cyberbullying. Berdasarkan artikel yang berjudul Cyberbullying yang ditulis oleh UNICEF, cyberbullying adalah bully atau perundungan dalam teknologi digital. Beberapa dampak cyberbullying seperti bagi korban kehilangan kepercayaan diri, mudah depresi, dan menurunnya prestasi akademi. Bagi pelaku bersifat agresif dan impulsif. Bagi yang menyaksikan, jika cyberbully tidak ditindaklanjuti, maka orang yang menyaksikan berasumsi bahwa cyberbully adalah tindakan biasa di kehidupan sosial. Dari pernyataan di atas, kita tahu dampak-dampak cyberbullying dan kita harus tahu cara mengatasinya. Dari industri.co.id berikut cara mengatasi cyberbully, yaitu memblokir akun sosial media pelaku, melapor ke pihak berwajib, dan meminta tolong bantuan kepada orang yang dipercaya. Selanjutnya, saya menyimpulkan poin-poin pihak kontra. Terdapat 5 fakta medsos mengubah dunia dilansir dari liputan6.com pada tanggal 6 September tahun 2017. Yang pertama, medsos itu wajib dimiliki. Yang kedua, platform medsos memudah perbankan. Yang ketiga, medsos membantu rencana kesehatan. Yang keempat, medsos mengubah komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Yang kelima, medsos merespon bencana. Dari argumen yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa penggunaan medsos tergantung bagaimana cara orang menanggapinya. Berikut cara menanggapi medsos berdasarkan kinjangbung.com. Yang pertama, jaga etika dan perilaku. Itu seperti tidak mengomentari hal-hal buruk di sosial media orang lain. Yang kedua, menggunakan sosial media sebaik mungkin. Itu seperti menyaring informasi yang sudah saya dapatkan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami, mohon maaf atas kurang dan lebih. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.